Assalamualaikum, bertemu lagi sama Ibu Nadia. Di pertemuan ini, Ibu akan review sedikit. Di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang sejarah penemuan sel oleh banyaknya ilmuwan. Ada mulai dari Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, hingga Charles Brown, kemudian C. Bernard, ya. Nah, penelitian dari ilmuwan-ilmuwan tersebut melahirkan suatu konsep atau hasil dari apa yang mereka lakukan, amati, mereka kaji. Kita menemukan ada 5 konsep sel tersebut. Pertama, semua makhluk hidup itu punya sel. Yang kedua, sel dari makhluk hidup itu berfungsi sehingga dikatakan sel memiliki unit fungsional yang menjalankan fungsi-fungsi fisiologis dari tubuh. Kemudian, sel juga dikatakan unit struktural dan unit terkecil dari makhluk hidup karena setiap aktivitas itu dimulai dari sel itu sendiri. Dan kemudian sel ini merupakan sel yang berkembang dari sel sebelumnya. Artinya ada proses regenerasi sel. Kemudian yang terakhir adalah sel itu merupakan unit hereditas atau pewarisan sifat genetik yang berasal dari DNA atau RNA suatu makhluk hidup. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang materi kisaran sel, atau kisaran ukuran sel. Nah, dalam berbagai metode kita bisa mengamati suatu sel itu dengan mata kita sendiri. Kemudian kita juga perlu bantuan yaitu menggunakan mikroskop. Jika ukurannya suatu makhluk hidup itu tidak lagi bisa kita amati dengan mata. Nah, perlu diketahui bahwa mikroskop yang kita kenal hari ini ada dengan unit sederhana seperti mikroskop cahaya. Kemudian ada yang lebih canggih namanya mikroskop elektron dengan ketelitiannya 0 sampai 0,1 mikrometer. Itu mikroskop elektron. Nah, apa saja yang bisa kita lihat dengan 3 kondisi ini? Contoh, dengan mata kita sendiri, kita bisa melihat telur ayam, kita bisa melihat suatu individu, kita bisa lihat suatu tanaman, ya. Tapi tanaman itu yang berkaitan dengan anatominya saja, tidak bisa lihat ke susunan bukan anatominya, morfologinya. Kita belum bisa lihat sampai ke anatomi. Dan di mikroskop cahaya itu dengan ketelitiannya itu 1 mm dan paling kecil itu 1 mikrometer. Nah, dengan ukuran sedemikian kita bisa mengamati sel hewan, sel tumbuhan, kita juga bisa mengamati beberapa jenis bakteri. Dan yang ketiga adalah mikroskop elektron. Nah, di mikroskop elektron ini baru deh kita bisa luas mengamati sesuatu, baik itu virus, kemudian kita bisa mengamati komponen-komponen kimiawi sel seperti protein, kemudian seperti atom. Nah, itu bisa diamati di mikroskop elektron. Dan ketiga cara mengamati ukuran sel itu dia punya fungsi tersendiri. Contohnya di mikroskop elektron itu bisa karena dia punya pengamatan yang ultra, maka dia bisa mengamati internal sel itu. Sedangkan di mikroskop mikroskop cahaya sampai pada organel sel saja. Dan mikroskop elektron itu juga ada tipenya, ada yang transmisi, kemudian ada elektron tayar, kemudian juga ada keduanya ini masing-masingnya punya fungsi tertentu. Contohnya di mikroskop elektron transmisi itu dia mengamati internal sel tadi, kemudian
Mikroskop elektron ini mengamati permukaan spesimen. Nah, itu saja materi pada pertemuan ini. Kesimpulannya adalah kita bisa mengamati ukuran sel dengan 3 keadaan. Bisa dengan mata kita sendiri, bisa dengan bantuan mikroskop yang ada 2 jenis, mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron, yang keduanya itu punya standarnya masing-masing dengan ketelitiannya masing-masing, sehingga kita bisa mengamati yang namanya organel sel, kemudian mengamati suatu sel hewan atau sel tumbuhan. Terima kasih.